Bapak Ibu umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi hari ini 25 Agustus 2021. Kita menyadari secara sungguh bahwa sebagai umat Tuhan yang Tuhan percayakan hidup di bumi ini, seringkali ada kecenderungan hidup kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan hal itu bisa membahayakan kehidupan kita, juga membahayakan orang-orang di sekitar kita. Karena itu kita harus berwaspada. Kita harus belajar untuk hidup jujur, tulus terhadap orang-orang di sekitar kita. Karena itu, marilah kita nyanyikan pujian secara bersama, tulus tiada bercela. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah sebelum kita beristirahat malam ini, kita belajar dari kebenaran firman-Nya. Karena itu sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa, dalam beberapa hari ini, ada begitu banyak keluarga, sahabat, kenalan, handetolan, bahkan para pelaku pelayanan telah berpulang karena peristiwa kematian. Keadaan itu tentu sangat menyedihkan kehidupan kami. Tapi kami percaya tidak ada satupun peristiwa yang terjadi di luar dari kehendak-Mu. Karena itu malam ini bersama umat-Mu, kami rindu untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Sebab kami sadar benar, kami hidup bukan hanya dari makan dan minum saja, bukan hanya dari roti saja,
tapi kami juga hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu berkati kami malam ini di saat kami membaca dan merenungkan sabda-Mu. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan serta menyelamatkan kami. Padamu kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, marilah kita membaca kebenaran firman Allah di dalam kitab Kejadian pasalnya yang keempat, ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada renungan malam yang lalu, kita telah belajar kebenaran firman Allah bahwa sebagai manusia gambar Allah, kita mesti hidup bagi Kristus untuk menaati kehendaknya dan memberlakukannya di dalam hari-hari hidup kita. Malam ini kita akan belajar satu kebenaran firman Allah untuk mengingatkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang bisa mengganggu kehidupan kita umat manusia sehingga kita tidak bisa dapat hidup menurut gambar Allah dan hidup bagi Kristus di dalam hari-hari hidup kita. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal yang saya maksudkan adalah bahwa ternyata setelah manusia yang telah diciptakan menurut rupa dan gambar Allah itu jatuh ke dalam dosa, maka satu kecenderungan hidup manusia yang berdosa adalah dia memiliki kecenderungan untuk membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Ini satu kecenderungan yang mengikat kehidupan manusia sebagai akibat dari kejatuhan manusia di dalam dosa. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal ini harus kita waspadai di dalam hari-hari hidup kita. Sebab kalau kecenderungan ini telah menjadi darah dan daging kita, maka sulit akan terlepas di dalam hari-hari hidup kita. Dia akan mengikat kita dan dia akan menggiring kita untuk melakukan berbagai tindakan tertentu yang mendatangkan penderitaan bagi orang lain, bahkan juga mendatangkan kerugian bagi diri kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita harus ingat bahwa kita ini diciptakan oleh Allah sebagai rupa dan gambar Allah, tapi sekaligus sebagai makhluk sosial. Dan sebagai makhluk sosial, kita tidak hidup sendiri, tetapi kita hidup bersama dengan orang lain di dalam kehidupan kita. Dan rumus dari hidup sebagai makhluk sosial adalah kita mesti saling mendengar, kita juga mesti saling menolong, saling menopang satu terhadap yang lainnya. Kita tidak bisa dapat menang sendiri dalam hidup ini kalau kita tinggalkan rumus itu di dalam kehidupan kita. Bahkan lebih daripada itu,
kecenderungan untuk membenarkan diri sendiri dan menang sendiri akan membuat kita menjadi makhluk yang egois, yang mengingat diri kita sendiri, kepentingan diri kita sendiri, kejayaan kita sendiri, dan kita akan mengorbankan orang lain yang ada di sekitar kehidupan kita. Kebenaran firman Allah yang kita baca dalam bagian kitab suci tadi ternyata mengingatkan kepada kita bahwa Kain sebagai makhluk yang berdosa memiliki kecenderungan itu di dalam kehidupannya. Kita perhatikan bagian kitab suci tadi. Karena Kain memiliki kecenderungan untuk benar sendiri, menang sendiri di dalam hidupnya, maka ketika korban persembahannya tidak diterima oleh Allah, dia kemudian bertindak untuk melakukan sesuatu yang merugikan dirinya, dan lebih daripada itu mengorbankan saudaranya sendiri. Sikap membenarkan diri ini kemudian melahirkan perasaan benci di dalam kehidupan kita terhadap orang-orang di sekitar kita, dan berujung pada tindakan kekerasan, bahkan bisa kita lakukan tindakan pembunuhan di dalam kehidupan ini. Dan itu tindakan yang membahayakan kehidupan kita. Karena itu firman Allah malam ini mau menegaskan kepada kita bahwa kecenderungan membenarkan diri sendiri bisa melahirkan dosa. Karena di saat kita memiliki kecenderungan yang demikian, maka kita membuka pintu hati kita lebar-lebar dan mempersilahkan dosa masuk. Dan jika dosa sudah masuk ke dalam kehidupan kita, dia akan menggunakan kecenderungan yang sudah ada di dalam diri kita dan kemudian menggerakkan kita untuk melakukan berbagai tindakan yang tidak manusiawi, bahkan melawan Allah di dalam kehidupan ini. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, ingatlah, kecenderungan membenarkan diri sendiri dan menang sendiri akan menjadi pintu bagi masuknya dosa dalam merusak kehidupan kita, umat manusia, bahkan merusak relasi kita dengan Sang Pencipta kita. Karena itu waspadalah jika di dalam diri kita sedang tumbuh benih yang merusak ini, supaya dengan demikian kita tidak mengorbankan diri kita dan juga mengorbankan orang-orang di sekitar kita. Kitab suci ternyata memberi keterangan kepada kita bahwa ada keluarga-keluarga yang dikorbankan karena ternyata tidak mampu mematikan benih kecenderungan untuk menang sendiri dan membenarkan diri sendiri itu di dalam kehidupan mereka. Akhirnya mereka telah mengalami korban. Karena itu waspadalah terhadap benih kebencian dan kecenderungan membenarkan diri sendiri di dalam perjalanan hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur karena Allah melawat kami dengan kebenaran firman-Mu di malam ini untuk mengoreksi kehidupan kami. Sekiranya di dalam kehidupan ini kami sedang memiliki kecenderungan membenarkan diri sendiri, menang sendiri dalam kehidupan kami, hendaknya kecenderungan ini setiap saat kami berjuang untuk melawan dan meninggalkannya, mengeluarkannya di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami, hidup dan perasaan kami, supaya kami dibebaskan dari kecenderungan ini, sehingga kami tidak memasukkan dosa dalam kehidupan kami yang akhirnya mengorbankan diri kami dan juga orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Malam ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam seluruh aktivitas hidup mereka. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati mereka. Kami ingat jemaat-Mu yang sedang ada dalam penderitaan sakit karena serangan COVID-19.
ataupun berbagai jenis penyakit lainnya. Malam ini kami berdoa, ulurkanlah tanganmu dan buka pintu anugerahmu dan beri urapan khusus kepada umatmu, supaya kalau Tuhan berkenan, mereka dipulihkan di dalam penderitaan mereka. Dan berbagai jenis penderitaan lainnya yang dialami oleh umatmu, kami minta Allah berbelas kasih dengan mereka dan menyelamatkan umatmu, supaya mereka mengalami kasih karuniamu di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami mau menyambut malam ini, dan kami percaya Allah dalam Yesus Kristus akan mengirimkan tiang api dari sorga, menghangatkan kehidupan kami di dalam pembaringan kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, biarlah kita terus mencari hadirat Allah untuk terus mendengarkan apa kata Tuhan bagi hari-hari hidup kita. Karena itu, marilah kita nyanyikan pujian bersama mengakhiri ibadah ini dengan pujian Suara Yesus ku dengar. Umat Tuhan yang terkasih, kita pasti tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Karena itu, selamat beristirahat malam ini dalam lindungan Tuhan. Shalom.